Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan inovasi terkait dengan dana desa agar desa dapat lebih mandiri dan maju sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dengan harapan mempermudah manajemen haji di Arab Saudi, ada 7 zonasi di Mekah yang dibagi menjadi 7 tempat. Kebijakan zonasi dilakukan dengan beberapa pertimbangan pelayanan untuk jamaah seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Realisasi impor garam yang masuk ke Indonesia pada semester 1 tahun 2019 mencapai 1,2 juta ton. Pada semester 2 tahun 2019, impor garam diperkirakan bisa meningkat hingga 2,3 juta ton. Ya, halo, apa kabar pemirsa? Tentunya senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali untuk memberikan Anda informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya bersama saya Dadi Ramadan dalam program Suara Parlemen Pagi. Dan edisi Kamis 1 Agustus 2019 kami sudah menyiapkan beragam informasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada Anda. Terkait tajuk utama kita akan membahas harga cabai yang semakin pedas. Ya, kita masih akan merasakan bahwa harga cabai di kisaran 90.000 hingga 100.000 hingga di hari Idul Adha nanti. Jadi kita masih menunggu sebetulnya apa yang menjadi permasalahan harga cabai yang semakin naik dari hari ke hari. Nanti kita akan membahas itu di tajuk utama. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu 3 berita pertama pilihan kami. Ini pertama dari DPR RI yang terus awasi pelaksanaan dana desa. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah khususnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemdes PDTT untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan inovasi terkait dana desa agar desa dapat menjadi mandiri dan maju sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan inovasi terkait dengan dana desa agar desa dapat lebih mandiri dan maju, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryo yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan masih banyak permasalahan dalam penggunaan dana desa, di mana penyalurannya telah dilakukan, namun dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan digelontorkannya dana desa, ada kemandirian dari desa-desa dalam pengembangan UMKM desa atau ketahanan pangan dari desa. Outcome-nya itu saya lihat tidak di target oleh pemerintah. Harusnya targetnya itu adalah dana desa, itu adalah kita harus bisa swasembada pangan. Tapi kalau kita lihat, selain itu Bambang Haryo juga mengatakan jika melihat kondisi perekonomian saat ini masih banyak produk dasar yang diimpor, seharusnya dana desa dapat memberikan kemandirian kepada seluruh desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Kita harus bisa swasembada pangan. Tapi kalau kita lihat beras masih impor 2018 2,3 juta ton ya, 2,1 atau 2,3 juta ton. Gula juga begitu, masih impor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kalau seperti ini terus ya tidak ada satu target dan sebagainya lah, ini dikhawatirkan kita tidak akan tumbuh. Zikri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan terkait dana desa masih banyak permasalahan soal penyaluran dana yang kurang tepat, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bambang menambahkan seharusnya dengan adanya dana desa, tentunya ini bisa memberikan nantinya di mana pembahasan juga terkait yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Bambang Haryo Soekartono. Ini kalau kita terkait dana desa memang masih banyak sekali dana desa-desa yang masih belum tersentuh oleh dana desa yang diberikan oleh pemerintah ini pemirsa. Pemirsa di berita selanjutnya. Di berita selanjutnya pemirsa. Dengan harapan mempermudah manajemen haji di Arab Saudi, ada 7 zonasi di Mekah yang dibagi menjadi 7 tempat. Kebijakan zonasi dilakukan dengan beberapa pertimbangan pelayanan untuk jamaah seperti bahasa,
budaya dan adat istiadat. Anggota Komisi 8 DPR RI Deding Ishak mengatakan sistem zonasi ini sangat bermanfaat untuk jamaah calon haji karena diharapkan tidak ada lagi jamaah yang tersesat dan selain itu jamaah haji akan merasa nyaman berkumpul dengan jamaah yang berasal dari daerah yang sama. Penempatan jemaah ini juga termonitor, teratur, termonitor dan tentu saja dikaitkan dengan jarak pondokan ke Masjidil Haram begitu. Sehingga dengan begitu bisa diketahui berapa jaraknya, misalkan ada yang 300 meter, 400 meter, ada yang 1 kilo begitu kan. Deding menambahkan sistem zonasi menjadi kunci bagi terlaksananya komunikasi, konsolidasi dan koordinasi yang baik untuk jamaah maupun petugas, sehingga ada sinergi yang baik dalam mengatasi berbagai hambatan selama penyelenggaraan ibadah haji. Persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 ini dikatakan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kinerja dari pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, yang terus didorong dan didukung, disupport oleh Komisi 8 ini, menunjukkan kinerja yang baik begitu ya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, ini anggota Komisi 8 Deding Ishak mengatakan bahwa jika sistem zonasi sangat bermanfaat untuk jemaah calon haji, dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi jemaah haji yang tersesat. Selain itu sistem ini juga dapat memberikan kenyamanan kepada jemaah haji berkumpul dengan jemaah dari daerah lainnya. Ini juga kalau membahas sistem zonasi untuk terkait haji ini, kalau kemarin ada juga sistem dari sekolah-sekolah terkait dengan sistem zonasi, ini juga ternyata untuk ibadah haji juga diterapkan. Ini untuk bisa tadi kalau dibahas di sini, zonasi juga sebagai kunci bagi terlaksananya komunikasi serta konsolidasi dan juga koordinasi yang baik antara petugas dan juga jamaah haji. Kita beralih ke berita selanjutnya dari realisasi impor garam yang masuk ke Indonesia pada semester 1 tahun 2019 mencapai 1,2 juta ton pemirsa. Dan jumlah tersebut setara dengan 40% dari total kuota impor garam pada tahun 2019 ini, yakni sebesar 2,7 juta ton. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Realisasi impor garam yang masuk ke Indonesia pada semester 1 tahun 2019 mencapai 1,2 juta ton. Pada semester 2 tahun 2019, impor garam diperkirakan bisa meningkat hingga 2,3 juta ton. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena menyatakan, adanya impor garam ini karena kapasitas garam lokal belum dapat memenuhi kebutuhan standar industri. Kebutuhan industri garam saat ini sebesar 84% masih mengandalkan impor. Watimena meminta pemerintah melakukan pembenahan kualitas dan kapasitas garam lokal. Baik Kementerian KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPS, ini kalau bisa, ini mengkoordinasikan ini dengan baik. Sehingga pada saat nilai daripada berapa jumlah barang itu, garam itu akan diimpor, itu tidak mengganggu daripada produksi dalam negeri. Anggota Komisi 4 Rahmat Handoyo meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan impor garam. Menurut Handoyo, impor yang dilakukan saat petani garam panen dikhawatirkan akan mengganggu harga garam di tingkat petani. Saat ini pemerintah sedang meningkatkan kualitas dari garam lokal untuk industri. Gejolak pergaraman ini menekan petani garam kita, karena tentu dengan harga rendah itu menurunkan semangat petani untuk melakukan proses penggaraman. Izin impor yang selama ini rekomendasi dari Kementerian Kelautan kemudian dikembalikan ke Kementerian Perdagangan, salah satunya itu pemicunya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, impor garam ini kalau kata anggota DPR RI dari Komisi 4 Bapak Michael Watimena selaku Wakil Ketua Komisi 4 ini menyatakan bahwa adanya impor garam ini dikarenakan memang kapasitas dari garam lokal ini belum dapat untuk memenuhi kapasitas permintaan yang ada di Indonesia, dan juga kebutuhan industri garam saat ini sebesar 84% masih mengandalkan impor. Dan Michael Watimena juga meminta pemerintah untuk melakukan pembenahan
serta pembenahan kualitas dan juga kapasitas terkait dari garam lokal. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada ada 3 berita pilihan pertama. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas membahas headline surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Dan di segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar yang sudah ada di meja kami pada pagi hari ini, yaitu ada surat kabar Kompas. Ini yang kita akan membahas dari, kalau di gambar kita lihat di sini adalah polusi yang belum tertangani. Di mana kita tahu bahwa Indonesia utamanya Jakarta ini merupakan negara yang sangat banyak sekali tingkat polusinya, sangat tinggi sekali tingkat polusinya dikarenakan memang banyak sekali kendaraan-kendaraan juga yang berlalu lalang di Jakarta setiap harinya. Ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dikarenakan memang ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, kami juga ada juga koran Tempo. Ini dari segi bisnis membahas pemerintah siapkan bukti untuk melawan Eropa, di mana kita tahu bahwa Uni Eropa telah melarang ekspor produk sawit dari Indonesia, dan ini tentunya ada indikasi bahwa mereka sedikit terganggu dengan adanya kelapa sawit kita yang kualitasnya jauh lebih baik. Jadi pemerintah ini mempersiapkan bukti untuk melawan Eropa dikarenakan dituduh telah memberikan subsidi kepada para pelaku usaha dari dunia sawit. Misalnya nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan dua headline surat kabar ini dalam headline surat kabar berikut ini, pemirsa. Ya, pemirsa, ini kalau membahas terkait dengan laporan, maksud kami dari headline surat kabar Kompas pagi ini membahas terkait dengan polusi yang belum tertangani. Ini kualitas udara ibu kota memburuk dan juga kesehatan warga juga dipertaruhkan dalam hal ini. Dan juga masalahnya masih membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan juga daerah serta pihak-pihak terkait. Dan hari ini adalah sidang perdana gugatan perwakilan warga negara terkait polusi udara DKI Jakarta. Dan pengacara publik Simanjuntak sebelumnya sudah meminta dukungan besar dari publik terkait masalah ini, dan 5 tergugat dalam gugatan perwakilan warga yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta gugatan kepada Gubernur DKI. Dan juga tim advokasi Gerakan Ibu Kota lah yang menginisiasi ini adanya pengajuan gugatan untuk membuka pos pengaduan daring untuk mengajak masyarakat yang merasa dirugikan atas pencemaran udara yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Kita beralih ke berita selanjutnya dari headline surat kabar harian Tempo yang membahas pemerintah siapkan bukti untuk melawan Eropa, pemirsa. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk membatalkan rencana penerapan biaya masuk anti subsidi biodiesel
Dan jika memang tidak ada kesepakatan, rencananya pemerintah akan menggugat proteksi tarif Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tudingan Uni Eropa yang menyebut pemerintah memberi subsidi kepada produsen minyak kelapa sawit tidak memiliki dasar yang jelas. Dan menurut Darmin, Uni Eropa hanya mencari-cari alasan untuk menekan Indonesia karena produk minyak nabati mereka kalah bersaing dengan produk dari Indonesia. Jadi kita berharap ini permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Nantinya juga ini permasalahan ekspor dari antara Indonesia ke Uni Eropa ini dapat segera terselesaikan. Karena kalau kita lihat ekspor kelapa sawit di Indonesia ini merupakan salah satu tulang punggung untuk pendapatan devisa negara. Biasa tadi sudah kita bahas kepada Anda headline surat kabar. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan di sini kita akan membahas harga cabai yang semakin pedas. Dan salah satu penyebab kenaikan harga cabai yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini adalah menurunnya stok dari daerah masuk cabai. Ternyata harga yang tinggi mencapai kisaran 90.000 hingga 100.000. Diperkirakan masih akan dirasakan hingga Idul Adha nanti. Pemirsa, kita lihat dulu cuplikan dari tajuk utama berikut ini, pemirsa. Harga cabai semakin pedas. Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai terus mengalami kenaikan di sejumlah kota. Bahkan di Pasar Bauntung, Banjarbaru, harga jualnya akhir pekan lalu sudah menembus angka 100.000 per kilogram. Harga modalnya sekarang 80.000 per kilo, dijual 100.000 per kilo. Padahal harga normal sebelumnya hanya sekitar 40.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi untuk semua jenis cabai. Cabai merah misalnya, saat ini harga jualnya 80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya sekitar 35 ribuan. Rawit tiung juga sama, dijual 80.000, sebelumnya hanya 30 ribuan saja. Meski harganya naik, tidak berpengaruh pada penjualan cabai di pasaran. Pelanggan tetap membeli meski harga cukup tinggi. Karena cabai merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan dalam memasak. Harga cabai jadi mahal lantaran stoknya di pasaran sangat kurang. Hal itu dikarenakan sejumlah petani mengalami gagal panen. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan, sementara permintaan tetap tinggi. Akibatnya, harga jadi mahal. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah mencari solusi untuk bisa menekan harga cabai. Salah satunya dengan cara mencari informasi kemungkinan adanya satu daerah kelebihan stok dan daerah lain kekurangan stok, sehingga dapat diatasi dengan baik. Selain itu, DPR mendorong kepada jajaran dari sektor pertanian agar melakukan gerakan menanam cabai di masyarakat, serta melakukan pola tanam yang terencana untuk stabilitas produksi cabai sepanjang musim.
Ya, biasa barusan sama-sama telah kita saksikan jalan laporan lengkap dari tajuk utama terkait dengan semakin pedasnya harga cabai. Dan pada saat ini saya tidak sendirian, saya sedang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya menemani saya pada pagi hari ini, Bapak Joni Edward selaku pengamat ekonomi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Pak ya. Nah, kita masih membahas harga cabai yang pernah kita bahas juga sebelumnya, Pak. Ini harga cabai kembali merangkak naik nih, Pak, bahwa harganya sampai 90.000 hingga 100.000 per kilonya. Ini sebetulnya masalah apa sih, Pak, yang akhirnya membuat harga cabai ini nggak turun-turun nih, Pak? Jadi memang selalu didengung-dengungkan bahwa penyebab harga cabai naik karena supply and demand-nya berubah. Supply-nya kurang, permintaan banyak sehingga harga naik. Nah, kenapa supply-nya kurang? Karena sekali lagi diungkapkan bahwa penyebabnya adalah cuaca. Itu benar. Faktor cuaca di mana musim kemaraunya agak panjang. Sehingga padahal cabai itu butuh kondisi hujan untuk dia tumbuh subur sampai memetik hasil panennya. Nah, kabarnya mulai Agustus pertengahan itu sudah mulai hujan di daerah Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sulawesi dan Kalimantan, dan sudah hampir merata mungkin awal September di seluruh Indonesia. Nah, disitulah akan ada panen besar. Padahal panen besar tuh pertengahan Agustus juga akan ada panen besar, tapi karena kondisi kering sehingga panennya tidak sesuai harapan. Nah, itu yang terjadi antara lain. Berarti kalau ini karena cuaca, sebetulnya apa sih, Pak, yang harus dilakukan dari petani sendiri ataupun pemerintah sendiri? Karena ini kan kalau masalah cuaca ini sudah masalah yang klasik, Pak, kalau kita lihat ya kan. Sebetulnya apa, Pak, yang harus dilakukan pemerintah dan juga mungkin dari petani itu sendiri, Pak? Ya. Untuk menjawab itu semua kita harus tuntaskan dulu penyebab-penyebab kenapa harga cabai naik ya. Yang pertama tadi karena cuaca. Kedua karena adanya semacam hama. Jadi cabai ini komoditas pangan yang sangat rentan diserang hama. Ada kuman, ada thrips, ada juga kutu buah. Itu banyak menyerang. Itu juga mempengaruhi, apalagi di musim kering ya. Dan kedua penyebabnya adalah strategi semacam spekulasi para tengkulak. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang tahu informasi ini bahwa tengkulak itu menguasai pasar cabai. Tidak hanya cabainya, bibit cabai dikuasai juga, bahkan pupuknya dikuasai. Jadi penangguh untung terbesar adalah spekulan ini. Yang keempat adalah buruknya pengelolaan stok pangan nasional. Jadi kita tahu bahwa ada terjadi pergeseran musim, sehingga harusnya pemerintah tahu juga dong, harus juga proses tanam, proses pengelolaan sampai proses panen itu disesuaikan dengan pergeseran musim ini. Dan pergeseran musim ini sudah terjadi 10 tahun terakhir. Mestinya persoalan cabai naik itu jangan berulang-ulang tiap tahun. Nah, perlu apa? Perlu namanya cold storage, pendingin. Nah, pada saat musim hujan panen banyak itu untuk cabai, masukin cold storage. Nanti ketika berkurang masuk musim panas kan panen berkurang tuh. Di pasar induk rata tiap hari itu drop-dropan cabai itu sekitar 100 ton. Turun 80. Hari ini tinggal 50 ton. Artinya ada disitulah perlunya stok ini kita keluarkan dari cold storage untuk menghadapi supaya harga stabil. Nah, ini metode ini tidak dilakukan. Kenapa? Karena ya itu dia, mestinya ini manajemen pemerintah dan kebijakan lemahnya untuk pengaturan regulasi harga dari pemerintah juga kurang mendapat sentuhan. Nah, akibatnya harga cabai itu begitu liar, tinggi sekali. Bahkan di Papua sudah 110.000. Di Malang yang transportasinya juga cukup padat itu terutama di Batu itu udah 110.000. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya menyesuaikan persoalan tadi. Untuk cuaca kita maintain dengan cold storage tadi. Untuk spekulan ya Satgas Pangan bekerja dong, yang benar kerjanya, supaya itu spekulan bisa, karena mereka menanggung laba paling besar dari proses kenaikan harga ini. Nah, kalau Satgas Pangan sendiri, Bapak melihat apakah kinerja Satgas Pangan sudah efektif, Pak, sejauh ini? Saya rasa masih malu-malu ya. Harusnya dia lebih
berani lagi, Pak. Berani seperti KPK nangkap koruptor gitu loh. Nah, ini persoalannya para toke ini banyak duitnya gitu. Sehingga banyak yang pakeuh, banyak malu-malu mau bersikap tegas. Kalau dia bersikap tegas, banyak pangan kita yang beres. Satgas Pangan sudah bersikap tegas di beras. Jadi mungkin spekulannya banyak, yang ditangkap satu aja itu membuat efek jerak. Pada tiarap semua tuh. Nah, di cabai pun kenapa tidak bisa dilakukan? Apalagi feeling saya orangnya di itu juga. Berarti sebetulnya ini pelaku-pelaku spekulan ini orang-orangnya itu lagi, Pak ya. Dan ini juga ada nggak sih, Pak, cara yang paling efektif setidaknya untuk bisa membuat orang-orang ini jerah, Pak? Kalau Bapak bilang tadi kan ujung-ujungnya orang yang spekulan beras, spekulan cabai ini sama, Pak. Berarti pemainnya itu lagi. Kira-kira apa sih, Pak, hal yang bisa membuat mereka jerah sebetulnya? Pertama, kan dimulai dari pupuk tuh mereka untuk bermain di pasar pupuk yang disubsidi pun dia mainkan. Jadi pupuk bersubsidi pastikan penyalurannya benar sampai ke alamat yang benar. Kedua, bibit. Di bibit pun mereka bermain. Pastikan juga bibit ini sampai kepada petani yang benar. Nah, terakhir pada produksi cabenya. Produksi cabenya itu pastikan bahwa dia tidak ada keterlibatan spekulan. Caranya apa? Dibuat harga itu batas bawah, batas atas. Sehingga si spekulan jangan diperluas, jangan terlalu luas pembatasannya. Kalau terlalu luas marginnya juga gede dia. Kalau dipersempit mereka tidak bisa bermain. Berarti sampai sekarang pemerintah belum menetapkan batas harga bawah dan harga atas untuk cabai, Pak? Belum, karena memang bukan lagi bahan pokok ya. Kalau dulu kan masuk dalam sembako 9 bahan pokok. Sekarang sudah tidak lagi ya? Hari ini bahan pokok cuma beras yang dikelola Bulog. Itu yang bisa diintervensi, itu bisa dilakukan operasi pasar. Nah, sampai detik ini tidak ada operasi pasar untuk cabai. Nah, kalau ini kan membahas terkait yang paling mepet nih, Pak, event paling besar atau hari raya paling besar adalah Idul Adha nih, Pak. Betul, Bapak melihat sendiri, kira-kira apakah nanti di hari raya Idul Adha ini akan semakin meningkat lagi harganya atau bagaimana, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Tahan dulu, kita akan kembali lagi, Mirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Tanggal berapa? Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, masih bersama saya Dadi Ramadan dan juga Bapak Joni Edward selaku pengamat ekonomi. Kita membahas nih Pak, masih membahas terkait dengan semakin pedasnya harga cabai. Ini kalau kita lihat yang paling dekat ini adalah permasalahan Idul Adha nih Pak. Biasanya Idul Adha, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, harga-harga semakin meningkat Pak. Menurut Bapak apakah ini akan semakin meningkat lagi Pak ke depannya Pak? Akan ada hujan pertengahan Agustus, sudah mulai ada hujan rintik-rintik lah, sehingga tanggal 15 itu cabai mulai panen besar, walaupun secara total dia turunnya. Nah, persoalannya Idul Adha jatuh pada tanggal 11 Agustus ini. Artinya pada 11 Agustus hujan belum turun. Dan itu artinya bahwa harga cabai masih mungkin ngegas lagi nih tinggi. Karena ada tambahan momentum, tambahan demand yang tinggi di bulan Idul Kurban ini. Nah, itu artinya juga bahwa memungkinkan harga cabai naik lagi. Kecuali pemerintah bisa mengeliminir 5 sebab tadi. Kalau panen tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Dia begitu hujan turun, panennya banyak gitu. Dan makanya Menteri Perdagangan juga bilang tidak ada operasi pasar, tidak ada intervensi, tidak ada, karena emang statis begitu untuk cabai. Nah, yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah Satgas Pangan menangkap para spekulan ini, mereka yang bermain ini. Ini cenderung turun nanti harganya ketika ketahuan. Nah, persoalannya itu juga tidak mudah. Nah, itu sebabnya dilematis kondisi ini. Apa yang membuat pemerintah ini seakan-akan membiarkan Pak para spekulan ini terus berada di pasar tersebut Pak? Ya, inilah dilematisnya, karena memang masih malu-malu kerja Satgas Pangan ini. Kalau dia cukup tegas, saya yakin seluruh harga pangan itu bisa lebih baik gitu. Dan itu sebabnya kita challenge Satgas Pangan untuk bekerja dengan benar. Bekerja dengan benar, jika ditemukan spekulan itu, lakukan penegakan hukum yang benar. Dulu di beras bisa kok. Betul. Kenapa di cabai tidak bisa gitu? Dan komoditas lain juga ada seperti semen, baja, itu juga bisa dilakukan oleh Satgas. Dibentuk Satgas khusus untuk menertibkan harga gitu. Ini yang lucu juga adalah ketika padahal nanti berimbasnya kepada mereka sendiri juga Pak. Karena kalau kita tahu mereka ujung-ujung mereka kan juga beli cabai di tempat yang sama ya kan. Nah, ini kalau pemerintah juga ada indikasi untuk mengupayakan seluruh masyarakat di Indonesia nih Pak untuk bisa menanam cabai di halaman rumah ini, apa ya, gimana ya? Kalau saya melihatnya ini untuk meminta masyarakat menanam cabai di rumah masing-masing. Tapi kan tidak sederhana itu Pak, tidak hanya untuk pribadi penggunaan cabai itu sendiri. Ini juga untuk industri dan juga untuk bisa diekspor nantinya sebetulnya kalau kita memang banyak sekali jumlah cabainya. Apakah memang ini langkah yang tepat untuk diupayakan oleh pemerintah Pak? Ini yang saya bilang tadi bahwa sejarah itu berulang. Jadi suatu hari almarhum Ibu Tin ngobrol sama almarhum Pak Harto. Ini true story ini. Butin baca koran, harga cabai naik. Terus ngobrol sama suaminya, Pak, kok harga cabai kok naik begini tinggi? Padahal cabai itu tanaman yang mudah ditanam. Di pot depan rumah aja bisa tumbuh. Saya sering makan Indomie, cabainya ambil dari taman sendiri, dari pot sendiri. Bisa di pekarangan, bisa dibuat pipa-pipa paralon itu, dikasih bahan-bahan yang sangat subur sehingga bisa tumbuh cepat. Bisa juga taman vertikal. Jadi pernah dilakukan. Mendengar keluhan sang istri, Pak Harto manggil Menteri Pertanian. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, kenapa harga cabai naik? Jelas ya, ini faktor panen gagal, faktor macam-macam. Istri saya bilang, ini ditanam di depan rumah bisa kok. Akhirnya dihimbaulah pada rakyat untuk menanam cabai di rumah masing-masing. Tapi seminggu kemudian harga cabai jatuh, turun lagi. Penyebabnya bukan karena rakyat segera menanam. Untuk nanam sampai panen kan nggak bisa seminggu. Betul. Nah, tapi pada saat yang sama Menteri Pertanian melakukan penindakan terhadap spekulan. Nah, dalam kondisi genting ini spekulan yang banyak berperan.
Itu sebabnya tidak perlu kita nunggu Pak Jokowi ngobrol sama istrinya. Lakukan saja. Satgas Pangan harus melakukan lebih dulu. Gitu. Berarti memang itu sudah tugas dari Satgas Pangan untuk bisa melakukan penindakan terhadap para spekulan-spekulan ini, Pak ya. Sudah seharusnya dari kemarin ini sebelum harga akhirnya semakin naik juga, ini juga sudah seharusnya menjadi tugas dari Satgas Pangan tentunya. Nah ini Pak, proyeksi panen raya Agustus hingga September yang dibarengi dengan musim kemarau. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan petani cabai untuk memaksimalkan hasilnya nanti, Pak? Ya, tentu tantangan petani adalah di hama ya. Dia harus jaga benar, dia maintain itu cabai yang sudah ditanam, dijaga, dipupuk segala macam dari pengaruh kutu buah, kemudian juga dari macam-macam hama, sehingga dia pada saat panen optimum. Nah, dia juga perlu petani menggunakan pupuk yang bisa merangsang tumbuhnya lebih baik. Bahkan bila perlu ada semacam rekayasa genetika yang memungkinkan cabai itu bisa lebih banyak tumbuhnya atau lebih besar, lebih pedas. Itu kan sudah teknologi maju. Ini tugas IPB ini. Harusnya IPB banyak menyimpang ini. Karena harusnya ngurusin pertanian jadi wartawan dia. Atau jadi bankir. Jadi mengelola organisasi sosial dan kemasyarakatan. Nah, ini tantangan IPB pada para petani, sehingga petani kita tinggal eksekusi untuk menghasilkan cabai yang lebih pedas, ini formulanya. Untuk menghasilkan cabai yang lebih banyak buahnya, ini formulanya. Untuk menghasilkan cabai yang lebih besar, ya ini lagi formula. Atau untuk menghasilkan cabai yang lebih besar, lebih banyak dan lebih pedas, gimana lagi formulanya. Ini kan tugas intelektual, tugas ilmuwan. Ini berarti memang sudah seharusnya para ilmuwan dari IPB itu institusi pertanian intinya untuk bisa membantu para petani di Indonesia untuk bisa mengembangkan dari segi teknologi dan juga bagaimana ilmu mereka untuk bisa menanam seluruh rangkaian komoditas ini bisa lebih efisien lagi ke depannya, Pak ya. Betul. Pak Joni, terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio. Terima kasih banyak. Sukses terus, Pak. Terima kasih banyak pemirsa. Dan pemirsa tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline surat kabar dan juga 3 berita pilihan di awal dan juga tajuk utama yang sudah kami bahas bersama Anda dan juga narasumber. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Deden Ramadan dan juga Pak Edward beserta kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.